masing-masing tingkatan itu mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Ya. Di sini ada 3 tingkatan itu namanya al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ini adalah berita yang sampai kepada kita melalui hadis sahih yang dinyatakan Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menanyakan tentang ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Maka Islam ialah rukun Islam, iman ialah rukun iman, ihsan ialah tingkat peribadatan yang paling tinggi. Baik. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan itu mempunyai rukun-rukun sendiri. Maka kalau kita lihat dalam beberapa riwayat menunjukkan kadang-kadang kalimat Islam untuk menggambarkan iman, kadang-kadang kalimat iman untuk menggambarkan Islam. Nah, jadi di sini kalau sedang berbicara tentang syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, maka sesungguhnya al-iman wal ihsan semuanya itu adalah merupakan bagian daripada Islam secara keseluruhan. Ya. Tetapi kalau kita sedang berbicara tentang tingkatan keimanan seseorang atau tingkatan inqiyad seseorang terhadap Islam, itu di sini dikenal adanya tingkatan 3 tingkatan tersebut. Ya. Kalau dalam hal sejauh mana, kalau dalam hal pembicaraan itu sejauh mana keterikatan orang kepada Islam itu. Baik, kita lihat di sini. Antara lain dalam sebuah riwayat disebutkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu alaniyatan wal imanu fil qalb. Islam itu ialah perkara yang zahir, yang alaniyah, yang bisa dilihat oleh mata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu fil qalb, sedangkan perkara iman itu di dalam hati. Ya. Jadi di sini tingkatan-tingkatan ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tetapi kita sendiri tidak bisa secara pasti mengetahui tingkatan-tingkatan tersebut. Ya. Kita sendiri secara pasti tidak bisa mengetahui. Nah, kita memang selalu berharap dan berusaha supaya tingkatan kita itu sampai kepada yang paling tinggi daripada dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'arkanul al-martabatul ula, tingkatan pertama daripada keterikatan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa arkanul Islam khamsah. Maka rukun-rukun Islam itu sebagai tingkatan pertama ialah 5 perkara. Ini 5 perkara ini adalah perkara yang zahir, yang bisa dilihat, didengar, yakni diperhatikan atau dirasa. Perkara zahir itu ialah mengucapkan syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. La ilaha illallah, syahadat pernyataan ini dalam bentuk lesan. Zahir. Didengar oleh orang supaya tidak terjadi fitnah. Sebab kalau seorang kafir masuk Islam kemudian dia menyembunyikan keislamannya tanpa ada alasan yang syar'i, itu akan jadi fitnah. Orang muslim masih menganggap dia kafir karena dia
sembunyi-sembunyi menyatakan keislamannya. Tapi kalau memang ada alasan yang syar'i yang dibolehkan oleh syariat, memang menyatakan keislaman itu dibolehkan sembunyi-sembunyi karena khawatir dia itu tertimpa oleh fitnah yang mengancam dirinya, yang dia sendiri tidak mampu untuk menghadapi fitnah tersebut. Nah, ini perkara lain. Ya, ini yang di syar'i yang dibolehkan. Contoh yang dibolehkannya keislaman, seperti keislaman, seperti syahadatnya Raja Najasyi. Raja Najasyi di mana? Ethiopia, Raja Habasyah. Raja Najasyi ini keislamannya tersembunyi, tidak dinyatakan terang-terangan, ya, syahadatnya itu. Sehingga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika meninggalnya Raja Najasyi ini, kaum muslimin tidak tahu, sehingga tidak tergerak mereka untuk menyolatinya karena dianggap dia orang Nasrani. Kan begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan berita, mengirim Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Najasyi mati di atas Islam, mati di atas iman. Maka barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melakukan sholat ghaib. Nah, ini fitnahnya kalau disembunyikannya syahadat. Jadi syahadat termasuk perkara zahir, harus disampaikan, ya, harus disampaikan dengan lisan, pernyataan tauhidul ibadah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tauhidut ta'ah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah tauhidul ibadah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tauhidut ta'ah. Ya, hanya mentaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamas shalah, menegakkan salat juga perkara zahir. Wa ita'iz zakah, juga perkara zahir, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan juga ini masih dalam perkara-perkara zahir, ya. Walaupun mungkin hanya bisa diketahui oleh orang yang paling dekat. Wa haji Baitullah al-Haram, melakukan haji ke Baitullah al-Haram. Semua ini perkara zahir. Fadalilu syahadah qauluhu ta'ala, dalilnya syahadat itu ialah firman Allah Ta'ala. Bunyinya demikian: Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Al-Imran ayat ke-18. 18 ya. Yang benar ayat ke-18. Ini keliru, salah cetak. Kualik satunya itu. Nah, di sini dinyatakan syahidallah, Allah mempersaksikan tentang dirinya bahwa dirinya itu adalah satu zat yang tidak ada sesembahan baginya kecuali Dia. Dan para malaikat juga mempersaksikan demikian, bersyahadat. Dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, bersyahadat pula seperti ini, ya. Qa'iman bil qisti, yang mereka itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat ini, la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan lagi kecuali Dia, al azizul hakim, yang maha agung dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menyebut para makhluknya secara khusus dalam hal syahadat.
Padahal semuanya syahadat dan itu Allah tahu. Ya, kaum mukminin melakukan syahadat dan itu Allah tahu. Para rasul, para nabi melakukan syahadat dan itu Allah tahu. Nah, tapi yang disebut di sini secara khusus untuk menunjukkan keutamaan orang-orang tersebut atau makhluk Allah tersebut, yaitu al-malaikat. Al-malaikah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedudukan mereka. Ya. Kemudian ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Ya, disebut pula di sini untuk menunjukkan keutamaan mereka. Loh, Rasul kok nggak disebut, Nabi kok nggak disebut di sini? Hah? Ya, Nabi dan Rasul disebut keimanannya itu tentang keimanannya di tempat lain. Dan para Nabi dan Rasul itu adalah mereka a'lamul khalq, sealim-alimnya makhluk. Ya. Nah, ulul ilmi, orang yang berilmu. Maka disebutkan di sini oleh para mufassirin, ulul ilmi termasuk para anbiya war rasul karena mereka a'lamul khalq, sealim-alimnya makhluk. Ulul ilmi, orang yang berilmu di sini sekali lagi ialah ilmu-ilmu yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ilmu-ilmu itu katanya ada 5. Al-ilmu khamsah, kata Ibnu Taimiyah. 3 ilmu adalah ilmu yang mengangkat orang derajat keimanannya. 2 ilmu yang merusakkan keimanan seseorang. 3 ilmu tersebut yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Pertama, ilmu hayatuddin, ilmu kehidupan agama. Apa ilmu kehidupan yang menghidupi agama itu? Ialah tauhid, ilmu tauhid. Itu ilmu hayatuddin. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, adalah ilmu ghazauddin. yakni ilmu makanan agama. Jadi ada yang menghidupkan agama, kemudian ada yang menjaga kehidupan agama. Ilmu yang menghidupkan agama ialah ilmu tauhid, kemudian ilmu yang menjaga kehidupan agama itu ialah ilmu ghazauddin, makanan agama. Apa makanan iman itu? Ialah at-tadzakur bima'anil Qur'an was sunnah. Ilmu untuk terus mengingatkan kita tentang makna-makna Al-Quran dan Sunnah, yakni tafsir Quran dan Sunnah. Ini ilmu ghazauddin, makanan agama, kata Ibnu Taimiyah. Ya? Nah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Taimiyah, ilmu yang ketiga ilmu dawauddin, ilmu yang merupakan obat bagi agamanya seseorang. Kalau sakit itu ada obatnya, kalau butuh makan ada makanannya, dan tanda-tanda kehidupannya itu juga ada. Tanda-tanda kehidupannya yaitu tauhid, kemudian makanannya itu ialah ilmu tafsir Quran dan Sunnah, kemudian kalau sakit agamanya itu ialah kata Ibnu Taimiyah ilmu fatawal ulama wa nasaihim, fatwa-fatwanya para ulama dan nasihat-nasihat mereka. Ini ilmu dawauddin, obatnya agama seseorang. Ya. Nah, kenapa kok mereka dikatakan ilmu mereka itu dikatakan ilmu dawauddin? Karena mereka itulah yang dikatakan di dalam ayat lainnya Allah menyatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang mempunyai khasyatullah, ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala itu dari hamba-hambanya ialah yang berilmu. Ya. Maka nasihat-nasihat mereka itu akan membuat iman yang sakit itu akan sembuh, segar kembali iman itu karena nasihat-nasihat mereka. Ya. Maka kalau kita sedang sakit,
kita membaca, mentelaah kembali nasihat-nasihat para ulama tersebut, sehingga kita bisa hidup kembali, ya, sehat kembali imannya. Yang keempat, kata Ibnu Taimiyah, nah ini ilmu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah ilmu-ilmu yang merusak agama. Ilmu yang keempat, kata Ibnu Taimiyah, ilmu da'uddin, ilmu penyakitnya agama. Kalau tadi ilmu obatnya agama ialah fatwa-fatwa dan nasihat para ulama, sekarang yang keempat ini ilmu da'uddin, penyakitnya agama. Apa ilmu penyakitnya agama ini? Kata Ibnu Taimiyah ialah ilmu kalam wal falasifah. Ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ini adalah ilmu penyakitnya agama. Bikin agamanya orang itu rusak, berpenyakit, ya. Sekaligus jiwanya juga sakit dengan ilmu ini, ya. Sehingga banyak ngelamun, banyak bikin puisi dan sebagainya. Ya, ini sakit jiwanya karena ilmu filsafat ini. Dan kata Ibnu Taimiyah, orang-orang yang terkena da'uddin ini tadi, ilmu da'uddin, ilmu penyakit agama ini, selalu agamanya goncang, selalu goncang, tidak mantep. Karena setiap satu kesimpulan logika selalu akan dibantah lagi oleh pertanyaan berikutnya. Kemudian dibikin lagi kesimpulan untuk menjawab pertanyaan itu, dibantah lagi oleh pertanyaan berikutnya. Terus begitu, dan sampai masuk kubur dan terlambat. Pertanyaan itu tidak terjawab. Nah, ini penyakit agama, ilmu da'uddin, ilmu penyakit agama. Yang kelima, kata Ibnu Taimiyah, ilmu halakuddin, ilmu yang menghancur luluhkan agama. Agamanya seorang itu bisa hancur dengan ilmu yang kelima ini. Apa? Yaitu ilmu sihir, black magic, white magic, blue magic, dan sebagainya. Ya, iya. Katanya kalau blue magic itu khusus magic untuk ngadepi perempuan, makanya blue magic. Sebagai temannya blue film. Jadi ilmu ini katanya ilmu halakuddin, yang menghancurkan agama seorang, sehingga seseorang itu menjadi murtad, keluar dari Islamnya karena ilmu ini. Maka ulul ilmi itu sesungguhnya orang-orang yang betul-betul mempunyai khasyatullah, yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang ayat ini ada satu peristiwa yang diceritakan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya. Diriwayatkan oleh beliau dengan sanadnya yang sampai kepada Ghalib Al-Qahtani atau Ghalib Al-Qattan. Ghalib Al-Qattan ini pernah datang ke kampungnya Al-A'mash, salah seorang daripada ulama Syam. Al-A'mash, nah, Al-A'mash ini salah satu daripada ulama tabi'in. Ketika Ghalib Al-Qattan sampai ke kampung Al-A'mash ini di tengah malam menjelang subuh, ketika itu dia mendengar Al-A'mash sedang sholat dengan mengeraskan suaranya sholat tahajud, sampai lewat kepada ayat ini, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Begitu.
lanjutannya. Diulang-ulang oleh Al-A'mash. Ulang lagi, syahidallah, terus begitu. Ulang lagi sampai berkali-kali baru kemudian ruku. Baru kemudian dia menyelesaikan bacanya dan ruku. Orang ini selalu mencari kesempatan A'mash. Sampai kemudian dia Ghalib Al-Qattan ini mendengar A'mash ketika sholat tahajud ini dan mengucapkan ayat ini, dia kemudian mengucapkan wa ana ashhadu bima syahidallahu bihi wa astaudi'ullaha hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah, katanya Al-A'mash. Ketika membaca ayat ini terus beliau membaca pernyataan ini, dan aku juga bersaksi seperti persaksian Allah, katanya Al-A'mash. Dan aku titipkan persaksian ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya titipan ini nanti akan menjadi milikku ketika aku nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikembalikan pada saya. Tambah penasaran Ghalib Al-Qattan dengan omongan Al-A'mash seperti ini dalam sholatnya itu. Sampai sebulan ditunggu. Setiap hari Al-A'mash menyempatkan dalam sholatnya itu membaca ayat ini dan kemudian dikomentari dengan pernyataan seperti itu tadi. Nggak kuat kepada Al-A'mash. Kenapa ya Aba Muhammad, kenapa kok kamu menyatakan demikian? Katanya Al-A'mash dengan heran, apakah tidak sampai berita kepada kamu tentang ayat ini? Katanya Ghalib Al-Qattan, enggak sampai kepadaku. Katanya Al-A'mash, ya nanti saya sampaikan. Ya Aba Muhammad, saya ini sudah sebulan di sini, masa enggak disampaikan sekarang saja? Katanya Al-A'mash, wallahi saya tidak akan sampaikan kepada kamu kecuali kalau setelah setahun. Katanya Al-A'mash. Subhanallah cara para ulama mendidik umatnya. Lah yang diberitahu yang demikian ini memang juga sudah cinta sama ilmu. Bawa setahun ditunggu juga. Ditunggu oleh Ghalib Al-Qattan karena ingin mendapatkan ilmu. Apa ini yang akan disampaikan, kok suruh nunggu tahun? Dan setiap malam kalau dia terlambat bangun, dibangunkan oleh Al-A'mash sholat malam. Terus sampai setahun dididik ini orang untuk menerima berita tentang ayat ini. Setelah sampai setahun, dia datang Ghalib Al-Qattan ini kepada Al-A'mash. Ya Aba Muhammad, saya sudah setahun di sini. Bagaimana beritanya? Beritanya demikian. Haddatsani Abu Wa'il an Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yuja'u bi sahibiha yawm al-qiyamah fayaqulu Allah azza wa jalla abdi ahida ilayya wa ana ahaqqu man wafa bil ahdi adkhilu abdi al jannata. Begitu caranya pendidikan para ulama kepada umatnya. Katanya Al-A'mash telah menyampaikan kepadaku berita, yaitu Abu Wa'il. Abu Wa'il memberitakan kepadaku bahwa dia telah menerima berita dari Abdullah, dan Abdullah ini menyatakan bahwa dia menerima berita dari Rasulullah SAW
bahwa Rasulullah bersabda, ayat ini tadi dengan pernyataan seperti itu tadi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kepada pemiliknya, yakni kepada orang yang selalu mengucapkannya dan selalu berdoa dengan doa seperti tadi di hari kiamat. Kemudian Allah menyatakan, hambaku telah berjanji kepadaku. Ya, hambaku meminta janji kepadaku, dan aku adalah zat yang paling pantas untuk memenuhi janji. Masukkanlah dia ke surga. Beritanya ini ditunggu tahun baru nyampe berita seperti itu. Dengan ibadah dulu. Kenapa? Karena memang beritanya ini kalau sampai kepada orang jahil atau sampai kepada orang yang hatinya masih penuh dengan penyakit, dia akan meremehkan maasi. Dia akan meremehkan maasi, kemaksiatan. Nah, sekedar baca ini saja nanti kemudian berdoa seperti ini, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan surga. Akan timbul pengertian seperti itu. Tapi setelah dididik tahun, dia mulai terus hadir dalam majelis ilmu dari Al-A'mash ini, Khalid Al-Qattan siap menerima berita ini sehingga tidak terkena oleh fitnah berita ini. Dan betul-betul dia dengan penuh keimanan menerimanya. Ini syahadat. Nilainya syahadat. Dan nilainya ayat ini. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan dinilai berita ini adalah berita yang sahih. Baik, ikhwani fiddina azzakumullah. Begitulah caranya para ulama salaf mengajarkan rukun Islam kepada umat ini. Ya, tidak dengan menggampangkan, apalagi dengan dinyanyikan rukun Islam ada 5, dinyanyikan seperti itu, maka jiwa yang hampa akan menerima berita itu dan sekedar menyatakannya, sehingga tidak menambah keimanannya berita rukun Islam itu kepada dia. Baik. Wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Dan maknanya ialah syahadat ini tidak ada sesembahan dengan sebenarnya kecuali Allah saja. La ilaha nafiyan. Dan kalimat la ilaha ini adalah nafi. Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, merupakan penafian, penolakan seluruh yang disembah selain Allah. Illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkihi. Sedangkan kalimat illallah adalah musbit, penetapan bahwa al-ibadah, seluruh ibadah itu milik Allah saja. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya fi ibadati, dalam beribadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana pula tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam pemilikan seluruh makhluknya. Syahadatain. Ya. Dan syahadatain ini merupakan pernyataan yang sampai-sampai diberitakan dalam Sahih Bukhari dan lain-lainnya. Ini pernyataan yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ya. Sampai-sampai diberitakan oleh Hudzaifah bin Yaman, nanti akan datang umat
Katanya Hudzaifah, akan datang umat di akhir zaman, mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam dan Quran. Mereka hanya punya pernyataan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika mereka ditanya, kenapa kamu menyatakan demikian? Oh, karena bapak-bapak kami menyatakan demikian. Ya. Maka oleh murid-muridnya Hudzaifah ditanya, ya Abu Abdurrahman, apa kalau begitu artinya pernyataan itu? Kalau dia sendiri tidak mengerti, atau dia hanya taklid kepada bapak-bapaknya, sekedar menyatakan dalam rangka adat, istiadat. Itu Hudzaifah melengos, membuang muka ke arah lain. Dikejar lagi oleh murid-muridnya arah yang dia melengos itu. Dengan pertanyaan yang sama, melengos lagi. Sampaikan berita-berita yang tentang syahadat tadi, maka harus hati-hati kita menyampaikannya. Harus dalam kerangka manhaj pendidikan, manhajul faham yang sahih, tariqatul faham yang cara pemahaman yang benar. Harus dalam rangka itu. Jangan kita hanya menyampaikannya fadail syahadah ialah bisa menyelamatkan kita dari neraka, kemudian dibacakan hadis ini tanpa berkaitan dengan berita-berita lainnya yang juga dari Rasulullah SAW. Ya, didatangkan orang yang ahli qiraatul Quran oleh malaikat, maka Allah nyatakan dia dusta. Dia membaca Quran itu supaya dikatakan oleh manusia qurra, ahli baca. Silakan dia cari pahalanya dari para pemuji-pemuji dia. Masukkan dia ke neraka. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah, sehingga kita tidak bisa berspekulasi tentang hari kiamat. Hanya mengucapkan syahadatain sudah, setelah itu berhenti karena adanya berita yang demikian. Abu Hurairah pernah ditempeling sampai ambruk sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena menyampaikan berita yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap Umar ini merupakan hasil daripada manhajut tarbiyah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Sangat paham Umar, sehingga betul-betul berita ini diperlakukan oleh Umar seperti itu, supaya hati-hati umat di belakangnya nanti. Ditunjukkan kepada Abu Hurairah dan kepada umat-umat yang sekitarnya bahwa perkara berita yang seperti ini tidaklah berita yang gampang. Kalau disampaikan kepada orang yang jahil, kepada orang yang kering jiwanya, yang kosong jiwanya, bahkan berita yang seperti ini akan menjauhkan dia dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mungkin akan menjerumuskan dia kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Al-A'mash mendidik dulu kepada calon penerima berita tersebut selama setahun. Dan pengajian ini sudah berjalan 3 tahun ya. Karena itu ya mungkin ya nggak apa-apa kalau kita bahas masalah seperti ini. Karena sudah berjalan 3 tahun, mudah-mudahan 3 tahun itu paling bisa sedikit saja mendapatkan bagian daripada cara pendidikan Al-A'mash, walaupun tidak bisa sepenuhnya. Ya, nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, hati-hatilah dari
penyampaian berita-berita agama yang bisa menjadi fitnah kepada orang-orang yang jahil atau yang lemah iman, sehingga akan semakin menjauhkan dia dari agama. Baik. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Tafsir terhadap syahadat ini ialah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bura'u innani bura'u mimma ta'budun. Bara ya, benar di sini. Berarti benar. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya. Bukan tak marbutah di situ. Fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pernyataan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya yakni Azar dan kepada kaumnya yang musyrikin, innani sesungguhnya aku bara melakukan pemutusan mimma ta'budun dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, illa alladhi fatarani, kecuali kepada yang menciptakan aku. Jadi kaumnya menyembah Allah dan juga menyembah berhala-berhala yang lainnya. Maka Ibrahim menyatakan, aku memutuskan diri dari seluruh yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakan aku. Fa'innahu sayahdini, karena sungguhnya Allah lah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pernyataan Ibrahim ini tadi, pernyataan barok dari Ibrahim tadi, pernyataan permusuhan kepada kemusyrikan, pernyataan pemutusan dari perbuatan syirik ini tadi, Allah jadikan sebagai kalimah baqiyah, ajaran yang kekal, ya, di aqibihi, di anak keturunannya, sehingga anak keturunan Ibrahim alaihissalam menjadi banyak, mereka menjadi para anbiya war rusul, ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-a'immatu min Quraisy, ya, para imam itu dari Quraisy. Khilafah itu di tangan Quraisy. Kepemimpinan negara tauhid di tangan Quraisy. Quraisy adalah kabilah anak cucu daripada Ismail alaihissalam, ya. Dan Imam Mahdi yang akan datang di akhir zaman juga dari Quraisy, dari Bani Hashim, dari kabilah sebaik-baik kabilah dari kalangan Quraisy, Bani Hashim. Juga dalam rangka membawa kalimatut tauhid al-wala wal bara, ya, kalimah baqiyah fi aqibihi, kalimat ajaran yang kekal di anak turunannya sampai yaumul qiyamah, ya, sampai Taifah Mansurah yang terakhir, yakni
yang dipimpin oleh Imam Mahdi yang akan datang insya Allah. La'allahum yarji'un, semoga dengan kalimah baqiyah ini mereka akan kembali bila mereka sesat. Ada harapan kembali kepada tauhid karena sejarah mereka selalu berkait dengan tauhid, tidak pernah terlepas dengan tauhid. Ya, ketika zaman ini Yahudi berusaha membangkitkan bangsa-bangsa muslimin untuk berbangga-bangga dengan nenek moyangnya, karena Yahudi tahu nenek moyang bangsa-bangsa muslimin mayoritas adalah musyrikin, maka mereka tidak mampu untuk mengecoh orang-orang dari Quraisy, karena nenek moyangnya muwahhidin, para anbiya. Mesir dikembalikan pada nenek moyangnya, yaitu Fir'aun, Tutankhamun, yang bisa meninggalkan salah satu dari 7 keajaiban dunia, piramida. Indonesia, Borobudur, sebagai salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Kembalinya kok ke Gajah Mada, kepada syiriknya itu, kepada musyriknya itu. Kemudian Irak kepada Hammurabi, juga sebagai salah satu tokoh sejarah, raja yang besar yang meninggalkan nilai-nilai budaya. Digali kembali kota Hammurabi, yang kemudian mesti yang dicari dalam penggalian sejarah itu arcana yang dicari itu, karena ini yang penting dalam rangka menghidupkan kembali agama nenek moyang tersebut. Suriah kepada bangsa Assyria, kemudian Iran kepada bangsa Persia yang besar. Puji-puji bangsa Persia itu. Bangsa Persia adalah bangsa besar, bangsa yang beradab, bangsa yang mempunyai peradaban yang tua, yang begitu. Tapi kembalinya kepada peradaban tuanya itu ialah kepada syirik lagi. Begitu terus. Sedangkan Quraisy itu kembalinya kepada para nabi. Nah, ini bedanya Quraisy dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan mungkin kata para ulama, antara lain kata Imam As-Suyuti, mungkin inilah hikmah kenapa Rasulullah SAW menyatakan al-a'immatu min Quraisy, para imam itu dari Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy lah yang mau kabilah paling dekat yang mewarisi kalimah baqiyah yang diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. yakni al-wala wal bara', al-wala kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum mukminin, bara' dari kaum musyrikin. Surat Az-Zukhruf ayat 28. 28 yang benar. 26 sampai 28. Oh iya, 26 sampai 28. 38 itu keliru. Wa qauluhu, juga tafsir daripada syahadatain itu ialah firman Allah Ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahlul kitab, Yahud wan Nasara, kemarilah kalian kepada kalimatin sawa bainana wa bainakum, kata putus, kata persatuan antara kami dan kalian. Kata persatuan itu apa? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kata persatuan itu ialah tauhidul ibadah dan meninggalkan syirik. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak melakukan syirik dengannya pada sesuatu pun. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan jangan salah satu daripada kita ini atau sebagiannya mengambil sebagiannya sebagai arbab, sebagai rob min dunillah, sebagai sesembahan selain Allah, sebagai individu yang dikultuskan sampai menjadi sesembahan, ya. Dan ini menyangkut langsung hawa nafsu para dai, para ulama yang ada di kalangan Bani Israel, yaitu mereka cenderung untuk menggiring umatnya kepada kultus individu. Jadi dakwah itu dilakukan bukan dalam rangka membimbing umat supaya taat kepada risalah yang dibawa oleh para rasul tadi. Bukan dalam rangka mendidik umat supaya tunduk kepada syariat Allah, tapi dakwah itu selalu dilakukan supaya umat itu tunduk kepada si dai tersebut. Ini dakwah yang dilakukan di kalangan Bani Israel. Hawa nafsu yang mencengkeram para dai dan para ulama di sana, sehingga mereka menggiring umatnya itu kepada hizbiyah, ya, karena dakwanya itu kepada individu-individu tertentu, akhirnya digiring kepada hizbiyah yang semula mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta, para ulamanya itu sebagai sesembahan selain Allah, kemudian digiring kepada hizibnya, hizib yang dibangun oleh si pendeta tersebut. Maka jadilah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Begitu prosesnya gerakan penghancuran tauhid yang ada di Bani Israel, ya, karena hawa nafsu telah menguasai para dai, para ulama yang mereka itu akhirnya menjadi rujukan dalam pelaksanaan syariat Islam. Nah, akibatnya mereka betul-betul terpelanting dari tauhid. Tidak saja mereka memuliakan para ulama itu dalam artian memuliakan ilmunya, tapi sampai kepada pemuliaan zat para ulama tersebut, sehingga sampai para ulama itu punya hak ketuhanan, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, harus ditaati pula. Terus begitu sampai ketika para ulama ini mati, belum selesai, masih lagi matinya juga menyesatkan umat. Bukan hidupnya saja menyesatkan umat, matinya juga menyesatkan umat. Naudzubillah min dzalik. Dikubur, dikeramatkan kuburannya. Jadi mati dan hidupnya menyesatkan umat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, dengan inilah maka Bani Israel betul-betul keluar dari tauhid. La'anallahu al-yahud wan nasara
li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Bani Israel, Yahud wa Nasara, karena mereka itu menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Mati hidupnya menyesatkan umat. Dakwah yang semacam ini juga ditiru oleh umat ini. Ya, dakwah digiring umat itu kepada syekh-syekh tarekat masing-masing. Ya, kepada pendiri masing-masing daripada syekh-syekh tarekat itu tadi. Pengkeramatan para pendiri dakwah tersebut, sampai pada tingkat segala tindakan para pendiri dakwah itu maksum, nggak boleh salah. Sehingga kalau ada yang mengkritiknya, ini musuh dakwah. Ya, begitu. Siapa yang tidak memuliakan dia, berarti dia musuh dakwah. Dan selanjutnya. Sehingga betul-betul umat ini diajak kepada individu-individu da'i tersebut, tidak kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azakumullah, ini yang mencerai-beraikan Bani Israel, dan ini pula yang mencerai-beraikan umat ini. Maka kata persatuan bagi Bani Israel, bagi ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, ialah kalimat apa yang dikatakan kalimatin sawa, yaitu ibadatullah wahdah wala nusyriku bihi syai'a. Kemudian meninggalkan segala bentuk hizbiyah. Ya. Nah, ini kata persatuan, baru akan bersatu. Kalau masih ada dua perkara ini, tidak mungkin bersatu. Naam. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya. Jam berapa kan? Nah, 9:04. Sholat apa? Sholat gerhananya gimana? Nggak kelihatan. Tertutup mendung. Masya Allah. Qadarullah masya'a fa'al. Jadi sulit kita untuk mengikuti hisab gitu. Kita lanjutkan dulu aja. Adapun dalil syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tauhidut ta'ah di sini. Kalau syahadat an la ilaha illallah, tauhidul ibadah, mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tauhid syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah tauhidut ta'ah. Taat kita itu hanya satu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tauhidut ta'ah. Baik. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari diri-diri kalian, yakni dari diri-diri umat yang ketika datangnya ayat ini, yakni dari kalangan Quraisy, min anfusikum, azizun alaih ma anittum, sangat memberatkan dia, azizun alaih, sangat memberatkan dia, ma anittum, kesusahan yang ada pada kalian. Dia akan betul-betul mendapatkan beban batin kalau kalian ini mendapatkan kesusahan. Ini sifat Rasul disebutkan. Sifat Rasul banyak sekali, tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sifat-sifat yang dianggap utama. Ya. Dianggap oleh Allah utama untuk supaya kita ini mengenal Rasulnya.
Bagaimana kita kok disuruh taat pada Rasulnya? Maka Allah beritakan Rasul yang aku utus itu mempunyai sikap sangat perhatian pada kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat bagi dia ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian. Dia betul-betul ingin supaya dia membebaskan kalian dari beban. Harisun alaikum bil mu'min. Betul-betul beliau itu, Rasul itu betul-betul haris alaikum bil mu'min. Mempunyai semangat yang tinggi supaya kalian itu mau beriman, mau menjadi kaum mukmin, supaya selamat dari api neraka. Ini sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga mestinya sifat daripada dai demikian terhadap umatnya. Betul-betul menjadi beban penderitaan bagi dai tersebut bila umatnya masih musyrikin, bila umatnya masih mubtadi'in, masih tenggelam dalam bid'ahnya, bila umatnya masih suka mempermainkan agama. Itu menjadi beban batin bagi dai yang beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siang malam terus dia bersemangat untuk bagaimana caranya supaya mendidik umatnya ini, memanggil mereka kembali kepada tauhidullah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Rasul diperkenalkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya. Raufur Rahim, dan dia itu kasih sayang kepada kalian, penuh kelembutan beliau kepada kalian. Tapi Masya Allah, kelembutan Rasulullah SAW itu juga tidak berdiri sendiri. Ditegaskan oleh ayat tentang kelembutan Rasulullah SAW dan para sahabat yang dididik oleh beliau. Apa? Disebutkan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kelembutannya itu bergandengan dengan asyadda'u 'alal kuffar. Keras sekali sikap beliau terhadap orang kafir. Kelembutannya kepada kaum mukminin. Ruhama'u bainahum. Mempunyai sikap rahmah di antara mereka. Sikap rahmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena didasari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga kalau umatnya itu melakukan pelanggaran syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bentuk kelembutan, sikap lembut yang lainnya. Apa? Naik mimbar, mukanya merah, marah dengan kemarahan sampai mimbarnya itu goyang-goyang. Itu sikap kelembutan lain dari Rasulullah SAW. Rahmah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, memperingatkan dengan keras kepada umatnya kalau mereka coba-coba melanggar syariat. Umatnya yang sudah dididik, sudah masuk kepada Islam, sudah mempunyai rasa inqiyad, sudah mempunyai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini, bila mereka melanggar sedikit saja, langsung Rasulullah SAW peringatkan mereka dengan sangat keras. Pernah terjadi Usamah bin Zaid Al-Hib ibnu Hibbir Rasul SAW. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum, wanita Makhzumiyah, dari suku Makhzum. Bani Makhzum ini adalah suku, termasuk suku yang penting, kedudukannya tinggi di kalangan Quraisy. Wanita ini terlibat pencurian, geger Bani Makhzum kampungnya. Ya apa ini, kita mendapatkan malu sampai dia dipotong tangannya. Mereka musyawarah,
Akhirnya mereka punya pikiran, oh kita cari orang yang paling dekat sama Rasulullah SAW, cari koneksi untuk mendapatkan keringanan hukum. Kita akan ganti hukum potong tangan itu dengan diat. Dengan berapa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Diat, denda, harta. Ya, maka dimintalah oleh Bani Makhzum Usamah bin Zaid Al-Hib ibn Hibbir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih putra kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah ini kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yakni Zaid juga kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia digelari kekasih putra kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hib ibn Hibbir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diminta Usamah maju minta dispensasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini yang mencuri adalah wanita Bani Makhzum. Tolong ya Rasulullah, dan demi menjaga kehormatan mereka, beri keringanan ya Rasulullah. Mereka akan menggantinya dengan diat. Itu merah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berat hatinya, beban yang diterimanya bila melihat kalian itu mendapatkan satu kegoncangan dalam agama ini, mendapatkan beban, kesusahan. Merah mukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengumpulkan umat di masjid, keluar dari rumahnya dengan kemarahannya, kemudian naik ke mimbar, kemudian memberitakan, Usamah datang kepadaku meminta dispensasi hukum bagi wanita Bani Makhzum. Demi Allah, seandainya Fatimah bintu Rasulillah mencuri, aku akan potong tangannya. Kata Usamah, wallahi aku merasa seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku lebih baik. Karena melihat marahnya Rasulullah SAW, terpukul Usamah bin Zaid. Ini sikap dai. Kalau menyangkut kepribadiannya, jazakallah, semoga Allah tidak membalas kamu dengan kebaikan, kata si Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la jazakallah, yang kedua kalinya juga. Akhirnya diambil tangan orang itu dengan lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke rumah